Selamat sore Pak Farhan. Selamat sore Mas Dino. Sehat Pak? Sehat? Udah Mas Dino sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, kita ulas sedikit mengenai rilis data ekonomi Amerika Serikat minggu lalu. Kita udah discuss di podcast sebelumnya bahwa eh, mungkin Amerika fokus di jumlah lowongan pekerjaan dan di jumlah pengangguran. Nah, kebetulan minggu lalu itu rilis datanya menunjukkan pelemahan Pak di dua data tersebut. Gimana Pak Farhan mengenai kebijakan The Fed ke depan mengenai kenaikan suku bunga atas dasar lowongan pekerjaan yang berkurang, jumlah pengangguran yang bertambah, meskipun hasil NFP kemarin menunjukkan agak sedikit kenaikan. Silakan Pak, gimana Pak? Oke, terima kasih Mas Dino. Mungkin perlu kita lihat lagi data minggu kemarin ya. Sebenarnya memang fokus data tenaga minggu kemarin lebih banyak fokus ke data tenaga kerja ya, karena di awal bulan. Kemudian juga kemarin kita dalam podcast sebelumnya memang bicara faktor apa yang paling diperhatikan The Fed dalam menentukan kebijakannya, karena kebijakan The Fed nanti akan sangat mempengaruhi pergerakan pasar ya. Uh, Minggu kemarin kita lihat bahwa fokus di data tenaga kerja sedikit memang agak mengalami perubahan, dalam artian gini, maksudnya uh, dari awal data minggu awal pada minggu kemarin kan data lowongan tenaga kerjaan cukup banyak berkurang dari sekitar 330 ribuan kalau salah ya, jumlah lowongan pekerjaan yang berkurang, walaupun secara secara apa namanya perbandingan antara pencari kerja dan lowongan yang dibuka sebenarnya masih tinggi lowongannya ya, itu 1,51% kalau Oke. nggak salah. Artinya dari sisi pekerjaan masih tersedia banyak di Amerika Serikat dibandingkan dengan pencari kerja itu sendiri. Itu pertama, walaupun turun, tapi sebenarnya masih cukup positif untuk lowongan pekerjaan. Kemudian yang kita perhatiin berikutnya adalah data ADP non-farm payroll, yang ada kaitannya juga dengan non-farm payroll. Emang agak mulai turun, walaupun masih cukup bagus ya, di atas 150 ribuan, tetapi dari bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya memang cukup banyak penurunannya. Kemudian juga kalau data pengangguran sebenarnya kalau kita lihat masih cukup bagus ya kemarin, masih sekitar 228 ribu, artinya masih masih cukup masih normal, artinya maksud saya banyak PHK nggak banyak, masih dalam kondisi normal, jadi belum ada tanda-tanda bahwa Benar. banyak pemutusan hubungan kerja. Jadi lihat data jobless claim masih sangat normal, jadi belum ada indikasi kalau dilihat dari data jobless claimnya. Kemudian pada hari Jumat kemarin muncul juga data non farm payroll, memang di atas perkiraan ya, tapi yang bulan sebelumnya terjadi koreksi berkurang dari jadi 157 ribu. Kemudian juga memang non farm payroll kemarin di atas perkiraan, tapi kalau kita lihat dari rata-rata terakhir kan masih di bawah 200 ribu, jadi masih masih kita lihat bahwa non farm payroll juga terlihat trennya masih agak mulai menurun juga penambahan tenaga kerjanya. Nah, yang juga cukup mengagetkan sebenarnya data dari tingkat pengangguran, unemployment rate naik dari sebelumnya 3,5 menjadi 3,8. Saya sih sebenarnya lebih fokus kepada unemployment rate-nya ini. Ya, ini korelasinya cukup nyambung sebenarnya dengan lowongan pekerjaan yang sudah mulai berkurang, kemudian juga non farm payroll-nya mulai agak trennya mulai agak mulai sedikit penambahan. Nah, di sini kita Hmm. lihat unemployment rate mulai meningkat. Ini jadi 3,8. Artinya ada perubahan dari 3,5 sebelumnya cukup banyak, sebenarnya naik ke 3,8. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan istilahnya bahwa tenaga kerja mulai sedikit mengalami pelemahan. Ya. Tren tenaga kerja mulai mengalami pelemahan, padahal tren tenaga kerja ini mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini masih menjadi fokus The Fed. Salah satu faktor penyebab inflasi yang masih cukup tinggi, yaitu data tenaga kerja yang masih sangat kuat. Nah, dengan munculnya data minggu kemarin, sebenarnya sudah mulai indikasi bahwa tenaga kerja sudah mulai mengalami uh, perlambatan. Dan ditunjang juga dengan kemarin unemployment rate yang 3,8. Walaupun ini masih cukup rendah sebenarnya, tapi 3,8 ini tertinggi sejak tahun Januari 2022 kalau nggak salah. Jadi tingkat pengangguran yang tertinggi saat ini 1,5 tahun lebih.
Jadi kalau saya melihat sinyal seperti ini ya, artinya apa? Bahwa dengan suku bunga yang selama ini cukup tinggi oleh The Fed, mulai berdampak juga ke data ketenaga kerjaan. Nah, ini juga akan mempengaruhi kemungkinan nanti pada saat pertemuan The Fed nanti ya. Kalau menurut saya akan sangat sangat mempengaruhi nanti tentang kebijakan yang akan diambil The Fed pada pertemuan FOMC akhir bulan ini.